Thank you semuanya Om David buat kesempatannya malam hari ini. Dan saya percaya malam hari ini Tuhan mau menaruhkan sesuatu di dalam kehidupan kita. Tuhan mau berbicara di dalam setiap kehidupan kita. Eh, so blessed untuk bisa sharing di Reva Fellowship. Dan malam hari ini saya mau share tentang satu judul firman Tuhan, Wonderful Story. Cerita yang penuh dengan keajaiban. Kenapa? Karena hidup itu adalah cerita. Ya, hidup itu adalah cerita dan pastinya kalau yang menulis itu Tuhan, cerita itu pasti penuh dengan keajaiban ya. Nah, kita kan seringkali sekarang ini suka untuk nonton kayak Netflix lah, atau misalnya drama Korea lah, apapun juga gitu ya. Nah, mungkin kalau menurut saudara-saudara, menurut bapak-bapak, ibu-ibu semua di sini, kalau nonton film itu sukanya yang endingnya kayak gimana? Yang endingnya happy atau yang endingnya gantung? Katanya kalau yang happy ending itu nggak seru gitu katanya. Jadi kalau yang endingnya bikin kesel, bikin marah, bikin nanya itu katanya lebih seru katanya gitu ya. Tapi setiap kita normally gitu ya, secara normal ya kita sukanya cerita yang selesainya tuh bahagia gitu ya. Dan di mana-mana kalau kita baca buku, baca dongeng-dongeng zaman dulu, semua kan ceritanya ujungnya adalah dan mereka hidup bahagia selama-lamanya gitu ya. Jadi kayak setiap cerita itu pengennya adalah akhirnya yang bagus gitu ya, yang baik. Hidup itu adalah cerita dan cerita kita beda-beda gitu ya. Cerita pernikahan mungkin saya sama cerita pernikahan saudara mungkin beda. Cerita rumah tangga keluarga saya sama keluarga saudara mungkin beda. Cerita anak-anak kita beda-beda gitu ya. Bahkan anak pertama sama anak kedua aja ceritanya udah beda gitu ya. Apalagi sama anak ketiga gitu ya. Nah, belum cerita karir gitu. Ada yang karirnya di awal kayaknya naiknya cepet banget gitu ya. Ada yang karirnya naiknya pelan banget. Jadi cerita itu kayaknya semua punya cerita gitu ya. Dan setiap kita yang pasti kalau hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, cerita kita itu kalau kata Tuhan adalah cerita yang penuh dengan keajaiban. Ya. Kita akan lihat firman Tuhan dari Mazmur 139, Mazmur 139 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Mazmur 139 ayat 16 dan ayat 17. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya. Jadi bukan cuma satu hal atau dua hal, tapi semua cerita kita itu ternyata sudah tertulis ya. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Mungkin saya mau kasih contoh dulu kali ya. Contohnya adalah di sini saya misalnya punya buku gitu ya. Contohnya ini saya punya buku ya. Buku ini taruhlah judulnya adalah nama kita. Ya, kalau buku ini berarti judulnya nama saya gitu ya, misalnya Joel gitu ya. Nah, kita semua itu datang ke bumi, ke dunia ini dengan punya buku, punya satu buku. Dalam Mazmur juga dikatakan nama kita, kehidupan kita itu tertulis di dalam gulungan kitabnya Tuhan. Ya. Dan kalau nama kita itu tertulis di buku ini, firman Tuhan tadi bilang bahwa semua kitabnya itu sudah tertulis. Jadi kalau ini halaman ya, ini halaman yang terakhirnya, sampai halaman terakhir itu kitabnya sudah ditulis sama Tuhan ya. Ini kalau misalnya ini halaman terakhirnya gitu ya. Itu udah penuh ditulis.
sebelum ada satu hari pun daripadanya. Sebelum hari pertama itu mulai dalam kehidupan kita, ya, itu kitab ini udah tertulis. Nah, kita mungkin hari ini ada di tengah-tengah gitu ya. Kita mungkin hari ini kehidupan kita ada di tengah-tengah sini gitu. Nah, tapi Tuhan udah tulis semuanya itu perfect. Tuhan udah tulis semuanya itu sempurna, dan bahkan sebelum hari pertama kita dimulai, sebelum kita ada di dalam kandungan ibu kita, semua itu sudah ditulis dengan sempurna sama Tuhan. Sebelum ada satupun daripadanya. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira kalau Tuhan itu sempurna nggak menurut kita? Sempurna ya. Kalau nilai, berarti Tuhan itu nilainya kira-kira berapa ya? Kalau yang bagus tuh 100, berarti Tuhan itu kira-kira berapa? 100, benar ya? Tuhan itu 100 berarti nggak ada kesalahan sama dia. Tidak, dia itu nilainya nggak 99 atau 99,5, dan kita bilang gini, ya Pak, mungkin ada kesalahan dikit 0,5 lah gitu ya. Atau 1 atau 2 adalah kesalahannya. Tapi kita semua di sini yakin dan percaya bahwa Tuhan itu nilainya perfect. 100 ya. Ada lagu yang bilang you are perfect in all of your ways gitu ya. Tuhan itu perfect di dalam segala jalannya dia. Artinya kesalahan 0, pun nggak ada pada Tuhan. Sekarang kalau dia yang nilainya itu 100, sekarang dia menulis kehidupan kita. Hidup kita itu adalah tulisannya dia. Berarti hidup kita itu nilainya berapa? Tulisannya Tuhan itu nilainya berapa? Ya 100 gitu loh. Meskipun hari ini kita pikir gini, kayaknya yang ini ada kesalahan deh. Kayaknya yang ini Tuhan kelewatan deh. Kayaknya mungkin yang ini luput nih dari pandangan Tuhan. Tapi enggak, kebenarannya adalah kalau dia sempurna, dia perfect, dan hidup kita itu adalah tulisannya dia, berarti hidup kita pun itu juga sempurna. Meskipun hari ini ya seperti cerita ya, kalau tadi saya bilang kita nonton Netflix atau kita nonton drama Korea gitu, ceritanya kan nggak terus bagus-bagus terus gitu ya. Kalau bagus-bagus terus ya monoton juga gitu ya. Nanti kadang-kadang ada yang tokoh jahatnya lah gitu ya. Nanti kadang-kadang tokoh baiknya kena bencana lah gitu ya. Ada aja cerita dalam hidup ini yang di luar pemikiran kita gitu loh. Di luar bayangan kita. Tapi yang pasti adalah keseluruhan buku kita itu tulisan tangan Tuhan yang ajaib. Yang hari ini kita bisa percaya dan kita bisa yakin bahwa semuanya itu perfect. Ya, meskipun hari ini kita berpikir kayaknya yang ini nih Tuhan kelewatan nih, tapi enggak. Dia sempurna banget dalam menulis cerita kehidupanmu. Dalam menulis cerita mungkin pernikahanmu. Dalam menulis mungkin hari ini cerita tentang anak-anakmu. Cerita tentang karirmu. Ya, saya mau katakan tidak ada kesalahan. Tidak ada kegagalan. Dan setiap kali mungkin kalau kita itu kewalahan gitu ya. Tapi kalau Tuhan itu nggak pernah kewalahan sama keadaan kita. Kita seringkali kebingungan sama keadaan kita. Tuhan nggak pernah kebingungan. Kenapa Tuhan nggak pernah bingung ya? Tadi bukunya itu udah dia tulis sempurna gitu loh. Bukunya udah penuh ditulis. Bukan kayak kita salah baru dia tulis gitu ya. Kita salah baru dia ubah tulisannya. Dia cuma punya satu rencana, dan rencana itu namanya perfect plan of God. Ya. Dia bukan Tuhan yang kayak kalau kita rencana plan A kita gagal, kita punya plan B gagal, kita punya plan C. Kita itu adalah dream-nya Tuhan dan kita itu perfect. So hari ini untuk kita menyadari bahwa kita tuh punya wonderful story, supaya kita bisa bersyukur. Kita bisa gini, kalau kita mau bersyukur tuh nggak ada suara intimidasi gitu loh. Nggak ada suara yang bilang, tapi kayaknya ini masih kurang deh. Tapi kayaknya ini salah deh. Tapi kayaknya ini gagal deh. Tapi kayaknya suamiku gini deh. Tapi kayaknya istriku gini deh. Tapi kayaknya kerjaanku gini. Pokoknya kita harus tahu aja tiap langkah kita itu penuh dengan keajaiban Tuhan. Buku kita udah penuh ditulis sama Tuhan dan semua tulisan itu penuh dengan keajaiban Tuhan. Saya mau share satu cerita. Ya, satu cerita yang mungkin kita sering dengar di dalam Yohanes 9.
Yohanes 9 saya bacakan dulu ayat 1 sampai 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, ya. Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Ini adalah pertanyaan kebanyakan orang ya. Dan pertanyaan kadang-kadang orang Kristen nanyanya gini nih, kalau sakit berarti ada yang dosa, benar nggak? Siapa yang dosa? Atau gini, Tuhan aku tuh kurang apa sih? Bener nggak? Kita tuh kadang-kadang nanya, siapa yang dosa? Ini sakit nih gara-gara dosa siapa nih? Gitu. Nah, jawab Yesus, bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah, harus dinyatakan di dalam dia. Ya. Jadi karena, ya pokoknya gini, sadarin aja bahwa hal yang hari ini kita nggak ngerti juga, ada pekerjaan Allah loh di situ. Ada sentuhan tangan Tuhan loh di situ, dan kalau dia tulis itu pasti perfect gitu ya. Nah, Tuhan Yesus bilang sama muridnya, bukan dia dan bukan orang tuanya. Kenapa? Karena gini loh, orang yang buta sejak lahirnya itu dipercayai itu kena kutuk. Jadi dia bukan hanya sekedar sakit gitu ya, tapi dia ini kena kutuk. Dan orang itu, orang Yahudi saat itu ya, makanya kalau kita baca Yohanes 9 ini, ternyata cerita mujizatnya tuh cuma pendek. Di bawahnya yang panjang malah cerita orang Farisi sibuk menutup-nutupi mujizat ini gitu ya. Semuanya diwawancara, yang sakit diwawancara, orang tuanya diwawancara gitu ya. Intinya adalah gini, ini kayaknya nggak beneran nih dia buta dari lahir nih gitu ya. Kenapa? Karena gini, mereka percaya kalau cuma Sang Mesias yang bisa menyembuhkan orang buta sejak lahir. Nggak ada tabib yang bisa. Kenapa? Karena ini kutuk, kena kutuk. Dan yang cuma bisa melepaskan kutuk adalah Sang Mesias. Artinya kalau hari itu sampai beneran orang ini buta sejak lahir dan dia disembuhin sama Yesus, secara nggak langsung Yesus lagi mengumumkan bagi semua orang Yahudi, I am the Messiah. Aku nih Mesiasnya. Jadi mereka kewalahan, mereka ketakutan semua dan mereka pokoknya berusaha supaya cerita ini enggak lah, ya kayaknya pasti ada yang salah deh gitu ya. Nah, tapi ternyata benar orang ini adalah orang yang buta sejak lahir dan dia disembuhkan oleh Yesus. Dan menariknya adalah ketika kita lihat ayat yang ke-6 ya. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Nah, ini menarik ya, cara Tuhan Yesus nyembuhin dan kayaknya cara ini nggak pernah dipakai lagi di mana-mana ya. Maksudnya dia nggak pakai lagi sama orang sakit yang lainnya gitu ya. Kita pun juga hari ini kalau dipakein cara ini untuk nyembuhin kita, kita nggak ada yang mau gitu ya. Udah Tuhan doain aja deh, tumpang tangan aja kan selesai gitu ya. Kenapa harus pakai cara yang aneh gitu ya? Cara yang kalau kita pikir hari ini, aduh kenapa sih kok jorok banget gitu ya. Ternyata ya sekali lagi, Tuhan itu adalah penulis kehidupan dan dia itu perfect. Dia nggak pernah salah, dia nggak pernah kelewatan satu halaman pun, satu kata pun dalam kehidupan kita. Bahkan dalam TPT, itu dibilang bahwa kita itu puisinya Tuhan loh. Artinya kalau puisi itu kan karya seni gitu ya, yang indah. Setiap kata dalam puisi itu udah dipilihin, udah dipikirin gitu ya. Jadi setiap kata dalam kehidupan kita, setiap langkah dalam kehidupan kita, itu Tuhan udah pikirin supaya apa? Supaya indah. Bukan cuma yang penting ada gitu ya. Hidup kita itu bukan cuma yang penting ada, hari-hari kita tuh bukan cuma yang penting lewat gitu ya. Enggak, tapi Tuhan tuh ngatur semuanya pokoknya harus indah, harus penuh dengan karya seni gitu ya. Nah, we are God masterpiece. Kita itu masterpiece-nya Tuhan. So, saya percaya apa yang Tuhan lakukan juga, yang Tuhan Yesus lakukan buat orang yang buta sejak lahir ini juga nggak kebetulan. Dia meludah ke tanah dan dia menyembuhkan dengan cara yang ajaib ini. Nah, kalau kita lihat mundur tadi ke ayat yang ke-1 ya, dibilang orang ini kan dia buta sejak lahir gitu. Nah, berarti dia dipercayai dia ini kena kutuk.
Orang saat itu ya mereka harus budaya mereka adalah orang yang diberkati harus diberkati, orang yang terkutuk harus dikutuk. Orang diberkati harus kita katakan berkat, harus kita bilang you are blessed gitu ya. Nah, tapi orang yang terkutuk harus kita kutuk. Orang buta ini terkutuk. Bagaimana cara orang mengutuk dia? Bagaimana cara orang confirm bahwa dia terkutuk? Caranya adalah dengan meludah. Ya, jadi sorry. Setiap kali ada orang lewat dan dia kenal sama orang yang buta ini, dia akan gini, cuh gitu ya. Dia akan meludah. Dia akan mengingatkan sama orang ini bahwa kamu tuh terkutuk. Bisa bayangin nggak jadi orang ini tiap hari berarti dia dengerin suara ludah, bener nggak? Karena apa? Karena ya itu hukumnya mereka, itu budayanya mereka harus confirm sama orang yang terkutuk bahwa dia dikutuk. Orang ini pasti gini loh, dia berpikir gini, aduh enak ya teman saya punya cerita bagus, kapan ya saya bisa lihat kayak dia bahwa dunia ini bagus. Baru habis mikir tiba-tiba temannya di sebelahnya dia ngeludah. Ih, diingetin lagi, udah nggak usah mimpi bagus-bagus, lu terkutuk gitu ya. Nanti dia mulai berpikir lagi, aduh kapan ya saya bisa hidup kehidupan normal kayak orang yang lain, punya keluarga, punya anak. Nggak lama dia dengar temannya meludah lagi. Atau mungkin keluarganya meludah. Mengingatkan dia bahwa udahlah kamu tuh terkutuk. Udahlah nggak usah berharap. Kadang-kadang suara itu tuh ada dalam pikiran kita. Mungkin nggak dari orang gitu ya. Tapi dalam pikiran kita sendiri kadang-kadang ada suara yang bilang gini, udahlah memang kamu segini aja gitu ya. Udahlah memang hidupmu nggak akan lebih baik lah. Udahlah memang kayaknya memang gagal, memang nggak ada harapan. Udahlah nggak usah coba lagi daripada kamu kecewa nanti gitu loh. Nah setiap kali orang ini mau berharap yang dia dengar suara orang meludah. Suara orang meludah hanya untuk mengingatkan dia bahwa you are cursed, kamu terkutuk. Nggak ada harapan buat kamu. Jadi saudara bisa bayangin bahwa suara ludah itu ya, itu adalah traumanya dia. Kenapa? Karena setiap kali dia dengar itu dia ingat siapa dirinya dia. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ya, hari itu terjadi perbedaan. Ketika Tuhan Yesus meludah dan ludah yang biasanya mengingatkan dia akan kutuk kehidupannya, hari ini ludah itu menyembuhkan semua kutuk itu. Ludah itu menghapus semua kutuk dan gini, ludah itu cuma suara yang sama itu cuma bilang gini loh, enggak, kutuk itu sudah berakhir buat kehidupanmu. Kamu sembuh, ada harapan buat kamu. Menariknya gini ya, Tuhan Yesus itu bukan cuma nyembuhin orang ini, tapi dia juga nyembuhin kedalaman hati orang ini. Traumanya dia. Kalau sekarang kita tuh kan cuma lihat permukaan gitu ya. Tapi yang di bawah tanah itu kadang-kadang kita nggak lihat. Dan orang tuh kadang-kadang cuma petikin buahnya doang. Tapi kalau cuma dipetikin buahnya doang, cuma suruh bertobat gitu ya. Ditakut-takutin supaya tobat gitu ya. Nanti tunggu aja 3 bulan, 4 bulan lagi. Mungkin dia bertobat karena takut hari itu gitu ya. Tapi 3 bulan, 4 bulan lagi buah yang sama akan muncul lagi gitulah. Dia akan tetap lagi lakuin lagi yang dosa yang sama lagi. Kenapa? Karena akarnya masih sama. Akarnya belum sembuh gitu loh. Nah, dalam hidup ini kan kita kadang-kadang cuma nyelesain yang kelihatan doang. Berhenti lalu lakuin kejahatan ini, dosa itu gitu ya. Tapi kita pernah nggak mau lihat kenapa sih dia melakukan itu? Kenapa sih dia jadi orang kok galak banget gitu ya? Dia jadi orang kok jutek banget, kenapa sih gitu loh. Nah itu yang harus dibenerin gitu. Nah Tuhan Yesus itu bukan cuma benerin buahnya doang. Tapi dia sembuhin sampai kepada kedalaman orang ini. Apa yang menjadi lukanya dia itu penting buat Tuhan. So hari ini, Tuhan itu bukan cuma sekedar mau menjawab doa kita. Tuhan itu sedang melakukan sesuatu lebih dari yang kita bisa pikirkan, lebih dari yang kita bisa bayangkan. Dia sedang memulihkan di tempat yang dalam yang gini. Di bawah tanah itu ada yang lihat nggak sih? Itu kan nggak kelihatan. Itu tersembunyi. Tempat-tempat yang kita nggak sadar, tempat-tempat yang kita nggak tahu gitu ya. Buahnya aja tiba-tiba keluar gitu ya. Tapi kalau kita mau untuk Tuhan lakukan sesuatu dalam kehidupan kita, maka gini loh.
Tuhan nggak akan kerjain itu setengah-setengah buat kita. Dia akan kerjain pemulihan yang bahkan banyak orang nggak tahu. Yang hari ini pun dulu saya bingung gitu, kenapa Tuhan Yesus nyembuhin pakai cara yang aneh ya dengan meludah. Ternyata ya cara itu menyembuhkan dia dari traumanya. Sejak hari itu, apa yang dulu mengingatkan dia akan kutuk, langsung diubah bahwa gini, enggak, kutuk itu enggak berkuasa lagi atas hidupmu. Sekarang kamu sembuh. Sekarang kutuk telah berakhir dalam kehidupanmu. Biar suara itu berbicara lebih kuat dalam kehidupan kita. Nah, ini yang kita perlu tiap hari dalam hidup kita gitu loh. Supaya kita percaya bahwa Tuhan itu kalau dia mengerjakan sesuatu mungkin kayaknya pelan gitu ya. Mungkin kok kayaknya belum sih Tuhan, tapi dia mengerjakan sesuatu yang lebih dalam dari yang kita bisa bayangin loh. Ya, saya percaya jawab doa kita tuh gampang buat Tuhan. Nyembuhin kita tuh gampang. Tapi kalau kita nggak berubah, ya, buat Tuhan gini, aku nggak mau kamu tuh gagal fokus, gagal paham. Maksudku tuh ini gitu ya. Tapi kalau hanya sekedar jawabin doa kita aja, ya itu gampang buat Tuhan. Cuma kita tuh kalau lewatin proses, lewatin apapun juga, kita harus mau belajar, mau tanya sama Tuhan, Tuhan, sebenarnya Tuhan nih lagi apa sih yang Tuhan lagi bikin sih buat hidupku? Apa yang Tuhan lagi kerjain? Saudara, saya percaya ya, Tuhan itu bukan penyebab semua yang buruk dalam kehidupan. He is a good God. Tapi kita itu hidup di dalam dunia dan gini loh, dunia ini ya keadaan itu seringkali memproses kita gitu loh. Membentuk kita, bukan Tuhan itu nggak baik ya, Tuhan tuh selalu baik. Tapi kadang-kadang kalau ada masalah, keadaan yang membentuk kita harus cepet-cepet tahu penyebabnya di mana. Saudara bayangin ya, misalnya contohnya gini. Saya punya masalah sama A. Nggak lama saya punya masalah sama B, saya punya masalah sama C, ya. Berarti nanti jangan sampai saya cuma gini, oh si A si B si C si jangan-jangan sama semua orang saya punya masalah, jangan-jangan yang bermasalah tuh siapa? Saya, bener nggak? Nah kadang-kadang kan kita gagal paham, kita malah doa gini, Tuhan buktikan, bela aku gitu misalnya ya. Dari surga mungkin gini ya, kayak atau misalnya mungkin gitu kita berdoa Tuhan ya jangan yang jahat-jahat lah ya. Kalau orang kan kadang-kadang berdoanya Tuhan tunjukin pembelaanmu, dengan kata lain gini, Tuhan hukum dia deh biar dia tahu gitu kan. Nah, tapi kita tuh kadang-kadang gini lah, doanya lebih rohani lah, lebih baik dikit lah. Tuhan ubahin dia gitu kan. Aduh dia kok gini banget orangnya, ubahin dia, nanti ketemu ini ubahin dia. Mungkin kalau dari surga, kalau Tuhan itu mungkin suaranya kita bisa dengar gitu ya. Mungkin dia bilang gini, "Nak, kamu minta semua berubah. Sebenarnya yang aku pengen berubah tuh kamu," gitu loh. Jadi jangan suruh suami berubah, anak berubah gitu ya, istri berubah gitu ya. Bos saya berubah, Tuhan, aduh dia gini 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 gini. Nanti karena gini, kalau nggak kita muter-muter di situ terus, makanya kok kayaknya masalah nggak selesai-selesai gitu ya. Karena Tuhan tuh mau ngerjain sesuatu yang lebih dalam kehidupan kita. Pokoknya kalau Tuhan lagi ini ya kita percaya aja tuh pasti ajaib deh. Jadi jangan ada curigaan-curigaan gitu. Jangan-jangan Tuhan ada salah dikit nih gitu ya. Jangan-jangan yang ini dia kelewatan. Dia nggak pernah kelewatan dan dia nggak pernah salah buat hidup kita gitu ya. Nah kita harus bisa ngerti ini supaya apapun yang kita lewati itu prosesnya nggak lama-lama gitu loh. Kenapa? Karena kita bisa cepet paham, oh di titik ini nih gitu ya. Kadang-kadang ya itu yang Tuhan mau kerjakan, sesuatu yang lebih dalam. Bukan hanya sesuatu yang di permukaan. Dan itulah cerita keajaiban Tuhan dalam hidupmu. Dan kadang-kadang sepertinya harus berputar. Bangsa Israel itu sengaja loh dibikin putar. Ya. Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru dia mengumpamakan tentang kedegilan hati, kekerasan hati bangsa Israel. Dan ditulis bahwa sengaja dilewati jalan yang berputar. Kenapa dikasih lewat jalan yang berputar? Karena Tuhan bilang gini, nanti takut-takutnya mereka menyesal dan mereka pengen kembali ke Mesir. Artinya gini loh, kadang-kadang nggak langsung dijawab, kadang-kadang mujizat nggak langsung terjadi. Karena Tuhan tahu, ya
cerita hidupmu tuh harus lebih ajaib daripada hanya sekedar kamu dapetin mujizat itu atau dapetin berkat itu. Supaya apa? Karena gini, yang fokusnya Tuhan tuh sebenarnya yang di dalam, nggak pernah yang di luar. Kita kan fokusnya yang di luar, sedangkan Tuhan fokusnya yang di dalam gitu kan. Nah, fokusnya Tuhan itu kayak misalnya contoh bangsa Israel tadi. Ngeluarin bangsa Israel dari Mesir itu gampang buat Tuhan. Tapi ngeluarin Mesir dari pikiran bangsa Israel itu yang perlu berpuluh-puluh tahun buat Tuhan. Makanya sengaja harus diputer. Kenapa? Supaya jangan nanti mereka pengennya balik ke Mesir, balik ke Mesir. Kita juga sebenarnya gitu kan dalam hidup ini nanti nyesel gitu ya. Dulu kayaknya nggak gitu, dulu kayaknya pengennya balik ke yang dulu gitu loh. Padahal Tuhan tuh tiap hari bawa kita maju satu langkah, itu semuanya penuh keajaiban Tuhan. Nggak usah lihat lagi yang dulu-dulu gitu loh. Nah, Tuhan mau selalu tiap hari ngerjain sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Tapi kita harus get the point, kita harus dapat poinnya Tuhan tuh apa gitu loh. Supaya kita nggak hanya sekedar minta mujizatnya atau berkatnya Tuhan dan kita kehilangan tadi sesuatu yang dalam, yang lebih ajaib yang sebenarnya Tuhan lagi kerjain dalam kehidupan kita. Oke. Satu cerita lagi. Beberapa waktu yang lalu kita baru saja merayakan Natal gitu ya. Bahkan beberapa gereja atau mungkin persekutuan doa itu baru Natalan bulan ini gitu ya. Ada yang baru bulan ini Natalan. Kita semua tahu Tuhan Yesus itu lahirnya di mana? Di Bethlehem, bener ya. Hari ini kita tahu karena udah ditulis di Alkitab. Tapi di hari itu ada orang-orang Majus. Ya, orang-orang Majus itu nggak tahu kalau Yesus itu lahir di Bethlehem. Kenapa? Karena gini, pikiran mereka adalah kalau ini raja, berarti dia harus lahirnya itu di istana. Dia harus lahirnya di pusat pemerintahan. Dia kan anak raja, harus ada dia anak raja lah pasti gitu. Akhirnya mereka itu belajar karena ini orang Majus itu kan sebenarnya mereka adalah keturunan dari murid-muridnya Daniel. Di hari itu ya. Jadi Daniel orang Yahudi, Daniel juga mengajarkan kepada mereka tentang pengharapan bahwa orang Yahudi akan mendapatkan Mesias mereka gitu ya. Jadi mereka udah pelajari semua waktunya dan waktunya tuh kayak udah pas di hari waktu Tuhan Yesus lahir. Cuma ya yang mereka salah adalah tempatnya. Makanya mereka datang nyasar ke istana Herodes. Karena mereka pikir jawabannya Yesus itu lahirnya harusnya di istana Herodes. Waktu dicek sama Herodes nggak ada. Coba orang-orang Farisi, ahli-ahli kitab Israel, coba dicek deh. Dia ini lahirnya di mana sih sebenarnya nih yang lagi dicari sama orang-orang Majus ini. Ternyata setelah dicek lahirnya di Bethlehem. Nah, Bethlehem itu kan kota yang kecil ya. Kota kecil yang mungkin kalau zaman sekarang tuh nggak masuk peta kali ya. Jadi kota yang terpencil banget, kecil banget, nggak kelihatan deh gitu. Tapi Tuhan Yesus lahir di situ. Kalau mungkin hari ini kita tadi saya bilang, hari ini kita udah tahu ceritanya. Tapi hari itu malam di mana Tuhan Yesus lahir itu kayak malam-malam biasa aja, nggak ada bedanya. Kenapa? Karena dia nggak ada yang heboh, nggak ada berita, nggak ada spotlight karena dia lahir. Dia hanya lahir di sebuah rumah dan di sebuah kandang gitu ya. Jadi kayak buat banyak orang nothing special. Malam itu seperti malam-malam biasanya. Dan buat orang Majus mereka mau cari. Tapi ternyata anak itu adanya di Bethlehem. Hal yang menarik adalah gini loh. Kita tuh kalau kita lagi nantiin janji Tuhan, kalau kita lagi kejar janji Tuhan, cari janji Tuhan, kita tuh udah punya pikirannya kita sendiri. Pikirannya kita adalah istana gitu ya. Oh, janji Tuhan itu bentuknya harus seperti ini, harus look like istana Raja Herodes gitu ya, baju jubah yang bagus gitu ya, tempat tidur bayi yang bagus. Gitu. Udah ada pikiran kita tuh nanti harus kayak gini dan ceritanya tuh kayaknya kita bikin cerita kayaknya ajaib banget, bagus banget itu. Tapi sekali lagi itu cerita kita gitu ya, bukan ceritanya Tuhan. Nah, ternyata anak ini lahir di kota yang terpencil, di desa yang terpencil dan namanya Bethlehem. Dan menariknya gini ya,
Kalau kita lihat nanti TPT-nya, itu ada footnote di bawahnya. Bethlehem itu orang biasa tahu bahwa house of bread, rumah roti. Tapi kata Ibrani Bethlehem itu juga bisa berarti fighters atau pejuang lah. Jesus was born in the house of fighters. Yesus itu lahir di rumah para pejuang. Nah, ini kan kota Daud ya. Salah satu pejuang yang terhebat, terbesar ya di seluruh Alkitab. Nah, fighters, pejuang. Mungkin kalau saya bisa hubungkan dengan kata perjuangan. Tadi saya bilang, setiap hari dalam hidup kita tuh ceritanya Tuhan. Dan setiap hari itu kelihatannya seperti perjuangan nggak buat saudara dan saya? Perjuangan loh. Ya. Saudara jadi suami yang baik, jadi istri yang baik, jadi karyawan yang baik, gitu ya. Jadi anak Tuhan yang baik sampai hari ini itu perjuangan, gitu ya. Itu nggak begitu-begitu saja. Gitu. Nah, kadang-kadang ya tadi kita tuh melihat cerita bagus, cerita indah, Tuhan itu jawab doa, Tuhan itu bikin mujizat tuh di ujung gitu. Nanti kalau keadaanku seperti ini, wah itu mujizat Tuhan, itu keajaiban Tuhan. Nanti kalau aku sampai di istana, itu mujizat Tuhan. Tapi siapa yang pernah kira bahwa Yesus nggak lahir di istana? Yesus lahir di tempat perjuangan. Artinya gini loh, tadi saya bilang, kalau ada perjalanan, Tuhan itu bukan cuma ada di ujung jalan kita. Bukan cuma ada di akhir yang kita pikir nanti kalau Tuhan jawab di situ. Tahu nggak hari ini langkah demi langkah di dalam perjuanganmu Tuhan tuh ada loh di situ gitu ya. Dan Yesus itu lahir di Bethlehem. Itu yang seringkali nggak dimengerti. Bahkan orang Majus yang pintar pun mereka bisa baca waktu di hari itu. Mereka tetap punya their own understanding. Pengertian mereka sendiri. Hari ini kadang-kadang kita nggak bisa lihat mujizat Tuhan. Kita nggak bisa lihat mana ajaib. Mana cerita saya ajaib. Karena apa? Karena semuanya berjalan seperti biasa. Saya tetap berjuang, Pak. Tapi hari ini itu adalah keajaiban Tuhan. Mungkin hari ini hari yang biasa buatmu. Tapi ketika kita lihat firman Tuhan ini, saya cuma pengen kita sadar bahwa hari ini tuh penuh keajaiban Tuhan. Sekalipun kelihatannya biasa. Setiap langkah dalam hidupmu itu penuh dengan keajaiban Tuhan. Yang mungkin hari ini kita nggak ngerti. Yang kita ngerti cuma, kok gini sih Tuhan? Bethlehem, siapa yang suka sih Bethlehem? Ya, kalau orang bilang ini, tempat yang hina lah, tempat yang kecil, terpencil. Dan mungkin orang kalau mau nyebut mereka orang Bethlehem mungkin agak malu-malu gitu kali ya. Dari mana gitu ya. Mungkin kayak nyebutnya aja kayak, aduh, saya dari desa terpencil nih gitu ya. Artinya gini loh, ada banyak keadaan yang mungkin hari ini kalau kita ceritain sama orang, kita malu. Kita ceritain sama orang gini, aduh nggak usah deh ceritain yang itu kayaknya saya masih bergumul di situ, saya malu. Itu kayak Bethlehem gitu, kecil, tersembunyi gitu ya. Di tempat yang nggak dilihat orang, di tempat yang nggak dinilai orang, kayaknya kok aduh jelek banget, udah deh diumpetin aja gitu ya. Tapi tahu nggak yang kita umpetin, yang kelihatannya kecil, yang kelihatannya sederhana, di situ penuh dengan keajaiban Tuhan. Pekerjaanmu yang hari ini sepertinya kecil, keluargamu, ya mungkin pasanganmu yang kelihatannya, mungkin kan kadang-kadang kita gini, oh dia mah nggak rohani gitu misalnya. Nggak kayak saya rohani, doanya banyak gitu misalnya. Tapi tahu nggak, di dalam kehidupan yang nggak rohani itu penuh dengan keajaiban Tuhan loh gitu ya. Di dalam apa, mungkin yang hari ini apapun juga yang menurut kita kayaknya aduh udah deh, yang ini kayaknya kecil, nggak bisa dibanggain dan lain-lain gitu ya. Tapi di situ ada keajaiban Tuhan. Saya rindu kita melihat setiap langkah, setiap detik, setiap lembar, setiap kata, setiap tulisan di dalam kehidupan kita. Is a wonderful story. Itu adalah cerita yang penuh dengan keajaiban Tuhan. Hari ini mungkin banyak hal yang bikin kita dalam hidup ini pahit. Dalam hidup ini kita pengen nyerah, dalam hidup ini kita pengen kecewa. Tapi Tuhan lagi tulis semuanya loh.
dan gini, Tuhan sudah tulis semuanya. Dan bukunya sudah selesai ditulis. Halaman akhirnya udah ada. Ya. Dan halaman akhirnya itu bilang gini. Halaman akhirnya bilang kemenangan. Amin. Halaman akhirnya bilang ceritamu baik. Sangat baik. Artinya gini, kalau belum baik ya berarti belum akhir gitu loh. Amin. So hari ini percaya aja bahwa kita mau syukurin setiap langkah dalam hidup kita. Kita kayak mau syukurin setiap kejadian yang mungkin hari ini kita nggak ngerti. Saya percaya gini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Even hal-hal yang bukan dari Dia. Tapi Dia bisa turn it for your good. Dia bisa ubah itu semua menjadi keajaiban buat hidup kita. Apapun yang hari ini kayaknya, aduh ini Bethlehem nih buat gua gitu ya. Kayaknya aduh, nggak ada yang bisa dibanggain deh di sini. Kayaknya kalau bisa ditutup-tutupin, nggak usah ada yang tahu ya, gitu ya. Tapi ya, di situ penuh dengan cerita keajaiban Tuhan. Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus akan bersinar di tempat-tempat yang hari ini kita nggak pernah bayangin. Tapi tempat itu pasti penuh dengan keajaiban Tuhan. So mau nggak kita lihat keajaiban Tuhan dalam hidup kita hari ini? Di tengah banyaknya pertanyaan, di tengah mungkin banyaknya tulisan yang hari ini kita nggak ngerti. Tuhan udah tahu kok ceritanya semua. Dan Tuhan nggak pernah bingung, Tuhan nggak pernah geleng-geleng kepala dan bilang, aduh harus bikin apa lagi ya. Tuhan nggak pernah kayak gitu. Tuhan nggak pukul jidat dan bilang, aduh kenapa kayak gitu sih kamu gitu ya. Tuhan tahu bagaimana ngubah semua cerita itu jadi cerita keajaibannya Dia. Dan hidupmu adalah hidup yang penuh dengan keajaiban Tuhan. So, welcome to your wonderful story ya. Selamat datang dan selamat menikmati lah ibaratnya gitu. Kalau hari ini kita nggak nikmatin misalnya gitu, seselin terus gitu, apa marahin terus, kayaknya mikirnya jelek terus, udah sekarang belajar menikmati wonderful story-nya Tuhan tiap hari. Amin.